Saya ingin tegaskan bahwasanya manusia itu secara fitrah butuh contoh, butuh teladan, butuh model. Itu pertama. Yang sayangnya orang dalam memilih teladan atau contoh keliru. Dengan kekeliruan memilih contoh, maka hasilnya adalah kekeliruan dalam sepak terjang, dalam tindakan, tutur kata, dan pemikiran kita. Karena yang menjadi teladan kita dalam sepak terjang, tutur kata, dan pemikiran adalah teladan yang salah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah mengatakan kalau ingin cari teladan kalian adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ungkapannya seperti pemberitaan dari Allah bahwa pada diri Nabi ada keteladanan. Maknanya sebenarnya bukan itu. Maknanya adalah teladanilah Rasulullah. Itu masalah yang pertama. Jadi kita butuh keteladanan dan jangan salah dalam memilih keteladanan. Masalah keteladanan juga harus kita pikirkan juga adalah bahwa ayat yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, jika kita meyakini Rasulullah dan Ahlul Bait serta Imam alaihimussalam merupakan nurun wahid, satu nur, satu cahaya yang hidup dalam masa yang berbeda-beda. Berarti keteladanan pada diri Rasulullah juga bisa kita tarik pada keteladanan yang ada pada Ahlul Bait dan keluarganya, keluarga Rasulullah yang suci. Ini yang para imam maksumin maksud saya. Artinya bisa ditarik ke arah sana, keteladanan. Jadi yang kalau kalian mau mencari teladan, teladanilah Rasulullah, Ahlul Bait dan para maksumin alaihimussalam. Ini masalah keteladanan. Yang berikutnya lagi ketika kita melihat sebenarnya dalam kehidupan Fatimah Zahra alaihissalam dengan Amirul Mukminin, kita kan seringkali mendengar ceritanya. Apa sih keteladanan yang bisa kita raih dari kehidupan ini? Saya ingin meluruskan sedikit tadi ya. Tadi dikatakan keteladanan untuk anak-anak muda yang sekarang ingin membangun rumah tangga atau baru saja membangun rumah tangga. Kalau saya mengatakan begini, sebenarnya kehidupan rumah tangga Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra bukan hanya keteladanan untuk anak muda, tapi keteladanan untuk kita semua. Bahkan orang yang sudah menikah 50 tahun pun masih harus meneladani kehidupan berumah tangga yang dilakukan oleh Fatimah Zahra dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Jika kita ditanya keteladannya dari sisi yang mana? Gitu. Kalau kita mau meneladani Imam Ali bin Abi Thalib sebagai kapasitas Ali bin Abi Thalib, mustahil kita bisa sampai ke arah sana. Kalau kita mau mengikuti sepak terjang Fatimah Zahra yang penuh dengan cahaya, yang penuh dengan spiritualitas, yang tidak ada cacat sedikit pun, tidak mungkin kita bisa sampai ke sana. Lalu apa yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah ini? Saya sering mengatakan begini, keteladanan Ahlul Bait jangan hanya berhenti di kisahnya saja. Harus bisa mewarnai kehidupan kita, harus bisa mewarnai perilaku kita, cara berpikir kita. Itulah cara kita mengambil keteladanan. Nah, dalam kisah rumah tangga Imam Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra, kalau kita mau mengambil keteladanan, yang sangat menarik adalah hari pertama atau hari kedua. Setelah Rasulullah menikahkan Imam Ali dengan Fatimah, beberapa hari, artinya masih pengantin baru ya. Rasul bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, bagaimana engkau dapati Fatimah? Fatimah itu seperti apa sih sekarang? Kau sudah kenal Fatimah? Kau sudah hidup dengan Fatimah? Fatimah itu seperti apa? Penilaianmu tentang Fatimah itu apa? Jawaban Imam Ali itu yang layak untuk menjadi teladan bagi kita. Yang berarti ketika diungkapkan dengan kata-kata, itu sebenarnya ada dalam kehidupan mereka. Sekarang ingin disampaikan dalam bentuk kata-kata. Beliau mengatakan begini dalam menjawab Rasulullah. Ni'mal aun ala ta'atillah. Fatimah wahai Rasulullah adalah sebaik-baik orang yang bisa membantu aku untuk aku taat kepada Allah. Jadi ungkapan sangat dalam walaupun singkat. Dalamnya dari mana? Dalamnya dari sini. Imam Ali bin Abi Thalib itu jika seandainya tinggal di satu tempat yang tidak ada manusia satupun di situ, beliau akan mewarnai setiap detik kehidupannya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Orang yang semacam ini mengatakan, aku ini kalau dengan adanya Fatimah
terbantu untuk bisa taat kepada Allah lebih daripada yang seharusnya. Dahsyat ini. Oke lah, mereka berdua adalah maksum, bagaimana dengan kita? Dengan kita, keteladanannya bisa kita ambil adalah, ayo mari kita dalam membangun rumah tangga, yang kita jadikan sebagai barometer awal kita, yang menjadi landasan setiap perlakuan kita terhadap pasangan kita, kehidupan kita, adalah perilaku yang berdasarkan atas ketaatan kepada Allah. Jika itu menjadi satu agenda kehidupan rumah tangga kita, yang akan terjadi adalah rumah tangga yang indah. Karena tidak mungkin orang yang melangkah demi mendapatkan ridha Allah, kemudian Allah tidak memberkati langkahnya. Mustahil, Allah pasti akan memberkati langkahnya. Nah, jika orang melangkah dalam kehidupan rumah tangganya untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah, untuk mencari ridhanya Allah, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Ini pertama, keteladanan pertama. Keteladanan yang kedua, kalau kita mau mengingat peristiwa akhir-akhir, detik-detik terakhir kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib ketika akan menyampaikan wasiat, wahai Ali, pernahkah aku minta kepadamu dalam kehidupan 9 tahun aku denganmu ini, pernahkah aku minta kepadamu sesuatu yang kau tidak bisa mengabulkannya? Artinya, pernahkah aku meminta sesuatu yang di luar kemampuanmu? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, enggak, tidak pernah. Ini kunci sebenarnya, karena sebenarnya gini, seringkali permasalahan yang muncul di tengah keluarga itu gara-gara suami mengharapkan sesuatu yang berlebihan dari istrinya, yang di luar kemampuan istri. Yang kedua, dari pihak istri juga seperti itu. Terkadang dia mengharapkan sesuatu dari suami yang di luar kemampuan suaminya. Contoh, istri melihat kakaknya atau adiknya baru beli TV yang baru, sementara suaminya hanya seorang pekerja buruh yang pendapatannya pas-pasan, tidak bisa beli TV yang besar. 42 atau 50 inch yang mahal, LED. Betul lah, LED apa LCD? LCD ya? LED. Ya. Tidak mampu untuk membeli itu karena pendapatannya kecil. Lalu istrinya minta, bang belikan dong bang, itu kakakku, itu adikku beli TV yang semacam itu. Ini artinya dia membebani sesuatu pada suaminya di atas kemampuan suaminya. Ini awal cikal bakal munculnya problem. Kasus-kasus korupsi yang terjadi, yang kita saksikan di negeri kita ini, mungkin sedikit banyak dipengaruhi oleh permasalahan ini. Ketika si suami merasa bahwa pendapatannya dia sebagai seorang pejabat di sebuah kantor atau instansi tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan dari istrinya misalnya. Sebaliknya, suami datang ke rumah misalnya, datang ke rumah dari kerja marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena dia melihat rumahnya berantakan. Memang seorang suami ketika masuk ke rumah berantakan itu dia merasa kurang nyaman. Sehingga dia berharap dari istrinya supaya kalau dia datang ke rumah setelah pulang kerja, capek, rumah bersih. Dia berharap mendapatkan hal-hal yang tidak didapatkan di luar, dapat senyuman dari istrinya, mendapat bisa berkumpul dengan anak, dengan istrinya di saat yang ketika dia pulang dari kerja. Yang menjadi permasalahan adalah terkadang istri tidak sempat memberesi rumah gara-gara punya anak yang kecil-kecil banyak, baru diberesi, dikotori lagi. Lalu suami berharap istrinya harus selalu menyiapkan rumah yang selalunya clean, bersih, berkilap. Apakah seperti itu? Ini artinya dia membebani sesuatu atau berharap dari istrinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh istrinya. Ya, kalau seandainya kita bisa memahami kondisi masing-masing pasangan kita, akan menjadi keluarga yang indah. Dan itulah yang pelajaran yang diberikan oleh Sayyidah Fatimah dengan pertanyaan beliau kepada Imam Ali, pernahkah aku meminta kepadamu sesuatu yang di luar kemampuanmu? Ini benar pelajaran bagi kita, suami-suami, istri-istri, jangan meminta dan membebani pasanganmu dengan sesuatu di luar kemampuannya. Ya, ada banyak sisi, ada dimensi yang lain yang dari kehidupan Sayyidah Fatimah dengan Maulana Amirul Mukminin yang bisa kita ambil pelajarannya. Cuman mungkin kalau kita membahas akan sangat